Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pada persamaan diferensial orde 1 dan juga orde 2 dengan mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Ibu Sri Sulastari, SSI, MSI. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Virayanti dengan NIM 20700121049 dari kelas Pendidikan Matematika B, Universitas Islam Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan Prodi Pendidikan Matematika B angkatan 2021. Baik, langsung saja ke contoh penerapan pada PD orde 1. Baik, soalnya itu yang pertama, sebuah bangunan bertingkat 2 mempunyai massa disebutkan dengan M1 sama dengan M2, yaitu adalah 5000 kg. Dan kekakuan kolom disimpulkan K1 itu sama dengan K2, yaitu 5000 kg per sekon kuadrat. Dan redaman disimpulkan dengan C1 sama dengan C2 sama dengan 5000 kg per sekon kuadrat. Nah, bangunan ini dipengaruhi daya luar dengan simbolnya itu F1 sama dengan 10.000 E pangkat T dan F2-nya itu 5.000 E pangkat T. Pertanyaannya, tentukan besar simpangan pada setiap tingkat. Langsung saja ke penyelesaiannya. Dari soal ini kita peroleh SPLDL atau kita gunakan dalam bentuk matematikanya, yaitu ini Y1 aksen ditambah 2 Y aksen dikurangi Y2 aksen ditambah 2 Y1 dikurangi Y2 sama dengan 2 E pangkat T. Kita beri persamaan 3.5. Dan persamaan 3.6 itu Y2 aksen ditambah Y1 aksen ditambah Y2 aksen dikurang Y1 ditambah Y2 sama dengan E pangkat T. Nah, persamaan ini, persamaan 3.5 dan 3.6 ini kita dapat ubah dalam bentuk polinomial operator D, di mana D itu sama dengan D kecil per dt. Sehingga kita akan peroleh persamaan 3.5 itu D pangkat 2 ditambah 2D ditambah 2, kita dalam kurung, dibagi dengan Y1, ditambah dalam kurung min D dikurangi 1 dikali Y2, sama dengan 2E pangkat T. Nah, selanjutnya itu yang ini yang menjadi 8, itu D dikurangi 1, Y pangkat 1 ditambah D pangkat 2, sama D ditambah 1 dikali Y pangkat 2 sama dengan pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan eliminasi persamaan 3.7 dan 3.8 ini dengan mengeliminasi variabel keadilan, yaitu pertama kita dengan yang 3.7 kita bandingkan dengan D kurang 1, dan yang 3.8 kita bandingkan dengan D pangkat 2 ditambah 2D ditambah 2. Kemudian kita kurangkan, nah sehingga kita akan peroleh hasilnya itu D pangkat 4 ditambah 4D pangkat 2 ditambah 6D pangkat 2 ditambah 4D ditambah 1 kita dalam kurungkan kali Y2 sama dengan min 4E pangkat T. Nah, bentuk ini kita bisa ubah ke dalam bentuk seperti sebagaimana kita tadi, misalkan D itu kan sama dengan D besar sama dengan D kecil per dt, sehingga kita akan peroleh D kuadrat Y2 per itu D pangkat 4 D pangkat 2 per dt pangkat 4 ditambah 4D pangkat 3 Y2 per dt pangkat 3 ditambah 6D pangkat 2 Y2 per dt kuadrat ditambah Y2 sama dengan 4E pangkat T. Kita beri 3.9. Kemudian kita akan menghitung Y2, yaitu mencari solusi umum dari PD, yaitu D pangkat 4 ditambah 4D pangkat 3 ditambah 6D pangkat 5 ditambah 4D ditambah 1 D pangkat 2 sama dengan 4D pangkat 3. Nah, kemudian itu untuk PD yang diminta dari PD ini adalah dalam bentuk D pangkat 4 ditambah 4D pangkat 3 ditambah 6D pangkat 2 ditambah 4D ditambah 1 Y pangkat Y2 sama dengan 0. Nah, kita peroleh persamaan karakteristiknya ini adalah dengan mengubah D ini menjadi R. Ini kita peroleh R pangkat 4 ditambah 4R pangkat 3 ditambah 6R pangkat 2 ditambah 4R ditambah 1. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, harusnya Y2 nya itu sudah tidak kita tuliskan karena sudah diubah dalam bentuk persamaan karakteristik. Nah, sehingga kita akan memperoleh persamaan karakteristik yang adalah R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan min 1. Sehingga untuk solusi homogennya adalah Y2H, ini homogen artinya sama dengan C1. Karena di sini akarnya berulang, maka merupakan C1 I pangkat 5C ditambah Y2X E pangkat 5C ditambah C3X pangkat 2 E pangkat 5C ditambah C4, maaf di sini bukan C1 tapi C4, C4X pangkat 3 E pangkat 5C. Nah, selanjutnya itu solusi untuk mencari solusi khususnya kita akan menggunakan metode koefisien tertentu. Solusi khususnya itu atau sering kita sebut dengan solusi untuk persamaan partikularnya.
kita ambil Y2P sama dengan AE pangkat T. P di sini partikular. Jadi yang kita cari adalah nilai A-nya. Kemudian kita sehingga kita akan peroleh Y2 aksen P itu sama dengan Y2 double aksen P sama dengan Y2 triple aksen P sama dengan Y2 pangkat 4P sama dengan AE pangkat T. Dan kita substitusikan ke persamaan 3.10 tadi, sehingga kita dapatkan AE pangkat T ditambah 4 AE pangkat T ditambah 6 AE pangkat T ditambah 4 AE pangkat T ditambah AE pangkat T sama dengan 4 AE pangkat T. Nah, kemudian untuk ini yang sebelah kiri, yang ini yang ditunjuk, kita pindahkan secara keseluruhan, maka kita akan peroleh hasilnya itu adalah 16 tambah 45 tambah 11 tambah 5 16 AE pangkat T sama dengan 4 AE pangkat T. Yang kita peroleh untuk nilai A ini adalah 1/4. Jadi karena kita telah dapatkan nilai A nya, kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga kita akan peroleh Y2P sama dengan 1/4 E pangkat T. Sehingga untuk solusi umumnya itu adalah Y2 sama dengan C1 E pangkat min T ditambah C2X E pangkat min T tambah C3 E pangkat min T, C3X pangkat 2 E pangkat min T tambah C4 X pangkat 3 E pangkat min T ditambah 1/4 E pangkat T. Oh iya, untuk mencari solusi ini secara keseluruhan itu hasil dari homogen tadi kita jumlahkan dengan yang partikular, sehingga kita peroleh untuk Y2 nya. Baik, jadi karena ini kita telah dapatkan nilai untuk Y2 nya, kemudian kita akan cari nilainya untuk Y1. Nah, baik, selanjutnya yang akan kita cari adalah variabel minus dan taklarnya yaitu Y1. Dengan cara kita masukkan Y2 ini ke dalam salah satu persamaan 3.8, yaitu Y1 sama dengan D pangkat 2 dikurangi D dikurang 1 per D kurang 1 kali Y2 kurang C pangkat T. Sama dengan kita tuliskan dalam bentuk D kurang 1 dalam kurung C1 E pangkat min T tambah C2X E pangkat min T tambah C3X pangkat 2 E pangkat min T ditambah C4X pangkat 3 E pangkat min T ditambah 1/4 E pangkat T, lalu kemudian kita kurangi dengan E pangkat T, sehingga kita akan peroleh nilainya adalah min C1 E pangkat min T dikurang C2X E pangkat min T dikurang C3X pangkat 2 E pangkat min T dikurang C1X pangkat 3 E pangkat min T ditambah dengan 1/4 E pangkat T dikurang C4 dikurang C1 E pangkat min T dikurang C2X E pangkat min T dikurang C3X pangkat 2 E pangkat min T dikurang C4 C4X pangkat 3 E pangkat min T dikurang 1/4 dikurang 1/4 E pangkat T kurang E pangkat T, sehingga kita peroleh untuk solusi umum dari sistem persamaan diferensial linear homogen ini adalah Y1 sama dengan 2C1 E pangkat min T dikurang C2X dikurang 2C2 X pangkat X E pangkat min T dikurang 2C2 X pangkat 2 E pangkat min T dikurang C4 X pangkat 3 E pangkat min T 1/4 E pangkat T dikurang, maaf ini untuk di tempatnya sudah hilang, jadi kita C4 X pangkat 3 E pangkat min T dikurang E pangkat T. Dan solusi untuk Y2 nya itu sama dengan C1 E pangkat min T ditambah C2X E pangkat min T ditambah C3X pangkat 2 E pangkat min T ditambah C4X pangkat 3 E pangkat min T ditambah 1/4 E pangkat T. Next. Nah, lanjut yang kedua itu tentang contoh penerapan pada PD order 2. Lanjut soal. Nah, soalnya itu, sebuah beban dengan berat 16 lb diletakkan pada ujung bawah sebuah pegas yang digantungkan di langit-langit atap. Beban tersebut menarik pada posisi keseimbangan, dengan demikian pegas merenggang hingga 6 in. Tentukan fungsi perpindahan yang dihasilkan jika beban tersebut menarik pegas in di bawah posisi keseimbangan pada T sama dengan 0 dan kecepatan awal 2 km per sekon dengan arah ke bawah. Kita perhatikan hal-hal yang apa saja yang diketahui pada gambar ini. Dimana di sini ada gambar ini gambar 3. Nah, ini kalau kita beri beban sebagai mengambil jempol dan diletakkan di pada hingga 6 in. Kemudian sama dengan S sama dengan 16 in, sama dengan 6 in atau sama dengan 1/2 volt. Nah, gambar inilah yang akan kita gunakan pada rumus berikut. Selanjutnya kita akan menggunakan bentuk umum persamaan, yaitu M D pangkat 2X per DT pangkat 2 ditambah K dikali X sama dengan 0. Nah, bentuk ini itu merupakan bentuk umum dari PD order 2. Baik, karena ini berhubungan dengan fisika, maka kita akan menggunakan beberapa rumus dari fisika seperti hukum Newton, yaitu M sama dengan W per G, dan juga hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali S. F itu gaya, M itu massa. Dengan untuk M-nya itu sendiri, kita tadi peroleh W-nya itu 16, G 32, sehingga kita peroleh 16/2 atau lebih besar dengan 1/2 plus
Kemudian untuk rumus sendiri kita peroleh tadi F-nya itu 16 bit dan K kita kali dengan 6 in, maka kita akan peroleh 16 in sampai K dikali 6 in atau setara dengan 1/2, jadi 6 kali 2 12, 6 per 12 volt, K sama dengan 32 lb per volt. Nah selanjutnya kita dari persamaan tadi kita peroleh persamaan dalam bentuk D2, dimana tadi kan M itu kita peroleh 1/2, jadi kita substitusikan nilai yang kita dapatkan tadi dalam persamaan ini, yaitu M 1/2 jadi 1/2 X pangkat X bebaskan ditambah K-nya tadi 32 X sama dengan 0. Selanjutnya karena dalam bentuk D2 kita selesaikan dengan cara yang kita cari persamaan karakteristiknya, yaitu 1/2 R pangkat 2 ditambah 32 sama dengan 0. Nah untuk solusi PD-nya, karena untuk mencari akar-akar karakteristik ini kita menggunakan rumus ABC. Nah karena itu pertama kita cari dulu diskriminannya untuk akar karakteristiknya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikulang 4HC, B-nya 0, hanya 1/2 dan ini 32, sehingga kita peroleh D-nya sama dengan min 64. Karena diskriminannya negatif, maka akarnya itu akan imajinar. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus ABC yang 1/2 sama dengan min B plus minus akar D dibagi per 2A. D-nya tadi 0, D-nya min 64 per 2 kali A 1/2. Maka kita peroleh R12 sama dengan plus minus akar 64 dikali akar min 1 sama dengan plus minus 8I. Nah, dari akar-akar ini kita peroleh untuk nilai alfa itu sama dengan 0 dan nilai betanya sama dengan 8. Sehingga kita peroleh solusi PD-nya itu sama dengan X sama dengan E pangkat alfa X dalam kurung C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Nah, selanjutnya itu kita dari hasil tadi kita peroleh solusi PD-nya itu untuk X sama dengan nilai X-nya itu sama dengan E pangkat alfa X dalam kurung C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Kita substitusi nilai ini ke persamaan ini, sehingga kita akan peroleh hasilnya itu E pangkat 0 dalam kurung X C1 cos 8T tambah C2 sin 8T sama dengan C2 cos B 8T tambah C2 sin 8T. Nah, hasil ini pula kita turunkan sehingga kita peroleh X aksen itu sama dengan min 8 C1 sin T ditambah 8 C2 cos T. Nah, dari hasil ini pula kita akan dari soal tadi kan diketahui untuk X 0-nya itu 1/2 volt. Nah, jadi untuk nilai X-nya itu kita substitusikan nilai X0 sama dengan 1/2 FT sama dengan X-nya 1/2 sama dengan C1 cos 8 kali 0 ditambah C2 sin 8 kali 0, 1/2 sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0. Nah, karena C untuk C2-nya itu sin 00 cos 0 itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh C1 sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya itu kita akan substitusikan X aksen 2 volt FT per sekon ke persamaan X aksen hasil turunan dari X, sehingga itu X aksen sama dengan min 8 C1 sin 8T ditambah 8 C2 cos 8T. Nah, X aksen sama dengan 2 sama dengan min 8 C1 cos 8 kali 0 ditambah 8 C2 cos B dikali dengan 0, sehingga kita akan peroleh hasilnya itu adalah min 8 C1 sin 0 ditambah 8 C2 cos 0, 8 C2 sama dengan 2, C2 sama dengan sin 1/4. Sehingga kita akan peroleh solusi untuk PD OB2 itu adalah X sama dengan min 1/2 cos 8T dikurang 1/4 sin 8T. Baiklah, mungkin hanya itu untuk video kali ini. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.